perlindungan terhadap hak-hak sipil dan hak politik serta hak milik saudara-saudara yang sudah berdiam lebih dari 20 tahun secara turun-temurun di Pulau Lelai, yang akan merusak lingkungan, merusak mata pencarian, dan pada akhirnya menghilangkan hidup warga Lelai. Tanpa persatuan, tidak mungkin kita akan bisa memenangkan pertarungan ini. Adanya tadi demo ini karena kami masyarakat Lelai menolak adanya wacana pemerintah bekerja sama dengan pihak pengelola yang merencanakan ingin mereklamasi pulau kami, yaitu Pulau Lelai. Pokoknya reklamasi tidak ada yang dukung kalau nelayan. Pulau Lelai merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Lelai, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam sejarahnya, Pulau Lelai merupakan pulau peninggalan Jepang. Pulau dengan luas 6,5 hektar berpasir putih ini dihuni oleh 400 keluarga atau sekitar 2.000 jiwa. Jarak pulau ini dari Makassar sekitar 1,5 km. Kita dapat berkunjung melalui dermaga Kayu Bangkoa di Jalan Pasar Ikan nomor 28 atau dermaga yang terletak di depan Fort Rotterdam dengan menggunakan speedboat atau Johnson dengan waktu kurang dari 15 menit. Kedatangan kami di dermaga langsung disambut oleh bentangan spanduk bertuliskan penolakan reklamasi. Kami juga sempat berbicara dengan warga lokal untuk mengorek beberapa informasi seputar Pulau Lelai. Darinya, kita mendapatkan info lokasi posko relawan yang terdiri dari para aktivis mahasiswa. Kami akhirnya bergegas ke lokasi menelusuri jalanan dan gang. Setibanya kami di sana, kami bertemu dengan beberapa relawan dan berbincang-bincang sebentar. Relawan ini menamai diri mereka sebagai Koalisi Lawan Reklamasi Pesisir yang disingkat Kawal Pesisir. Koalisi terbentuk dari mahasiswa berbagai kampus, Walhi, LBH, KPA, dan beberapa lembaga sosial masyarakat lainnya. Kami kemudian diajak bertemu dengan relawan lain yang sedang berada di pulau. Kami masyarakat Pulau Lelai menolak reklamasi. Nelayan dan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Lawan Reklamasi Pesisir atau Kawal Pesisir melakukan aksi parade dan membentangkan spanduk sepanjang 30 meter sebagai bentuk penolakan atas reklamasi di Pulau Lelai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sabtu sore tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, belasan perahu melakukan parade menyusuri pesisir Pulau Lelai, pantai sekitar Benteng Fort Rotterdam, dermaga Kayu Bangkoa, pantai Losari, Lego-Lego, CPI, dan berakhir di pesisir Pulau Lelai. Aktivis koalisi yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, Jurnal Celebes, FMN, Walhi Sulsel, Lapar,
PPSS dan PBH Peradi membentang spanduk sepanjang 30 meter bertuliskan tolak reklamasi Pulau Lai-Lai. Bukan, sebenarnya kan gini, yang tadi dibicarakan ini adalah kita mencoba merintis PKS. Kan MOU ada ya antara Yasmin dengan Pemprov untuk kekurangan lahan seluas 12,11. Nah, 12,11 ini kemudian ditunjuk di sisi barat Pulau Lai-Lai. Cuma dari mana ngambil tanahnya untuk reklamasinya digeruk pengerukan di pelabuhan. Nah, inilah yang tadi kita bicarakan PKS antara Yasmin Bumi Asri dengan pihak otoritas pelabuhan, diwakili tadi oleh Kepala Otoritas Pelabuhan. Itu kemudian tadi Kepala Otoritas Pelabuhan meminta ada jaminan jangka panjang tentang kondisi teknis, jaminan teknis jangka panjang tentang kondisi breakwater. Itu kan tadi sudah mau dibikin oleh Yasmin dengan tenaga ahli yang tersedia yang juga diikuti apa Prof siapa tadi itu dari Unhas. Kemudian yang kedua yang menjadi kontennya nanti di samping jaminan teknis jangka panjang itu prediksi teknis jangka panjang, bukan jaminan ya, prediksi teknis jangka panjang itu. Di samping itu yang kedua juga harus ada adalah mitigasi pengerukan. Reklamasi sering dianggap sebagai solusi peningkatan infrastruktur. Padahal, proses ini dapat memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Reklamasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan atau pariwisata. Reklamasi CPI sangat merugikan para nelayan di Pulau Lai-Lai karena mereka harus mencari ikan lebih jauh. Kira-kira ada perubahan Om hasil tangkapan setelah ada ini CPI? Ada. Ada. Langsung berkurang nih. Air. Oh. Berbesar ombak. Oh. Itu tandanya. Biasanya sebelum CPI Tidak ada ombak. tidak ada ombak. Iya, Pernah begini, banyak pasir. tidak pernah naik di samping rumah ombak. Sampai di sana dekat perahu itu pasir putih. Pasir putih di bawah sampai di perahu itu. Tidak ada Itu tanggul di perahu. kelihatan di sini. Tidak ada tanggul. Reklamasi seringkali menimbulkan konflik sosial antara pengembang dan masyarakat setempat, terutama jika reklamasi dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Setelah kami telusuri, memang dalam kasus CPI dan Lai-Lai, dalam proses perencanaannya sangat kurang partisipatif, utamanya dari pihak masyarakat. Saya RT dulu, selalu dirapatkan di kelurahan. Ada gambarnya Lai-Lai itu, dibikin Lai-Lai dulu katanya. Ini tinggal di tengah ini katanya. Tinggal di tengah, baru panjang sekali keluar ini belok ke sana dia mau ambil. Begitu, makanya masyarakat tak mau. Begitu caranya. Ketika yang sudah buatan, mau bikin lagi. Mau bikin begitu Ji. Buatan itu kalau Nah ini pemata pencariannya orang nelayan di situ nih. Reklamasi lahan yang salah akan membawa dampak terhadap lingkungan seperti banjir, di mana sejumlah air, baik yang berasal dari curah hujan lokal atau rainfall, maupun limpasan air permukaan atau surface runoff akan kehilangan tempat. Sehingga air tersebut cenderung mengalir ke tempat yang lebih rendah seperti perkampungan. Faktor tingginya tutupan lahan atau landover seperti jalan, perkantoran, dan permukiman, serta adanya penyumbatan muara sungai akan memperparah terjadinya banjir dan genangan. Pengaruh yang ditimbulkannya antara lain adalah berubahnya morfologi lahan, memburuknya sistem drainase, meluasnya daerah banjir dan genangan. Sejumlah pihak yang sangat konsen terhadap dampak reklamasi di lingkungan mengatakan bahwa banjir parah yang terjadi di Makassar pada waktu yang lalu memiliki andil reklamasi di dalamnya. Kemudian juga ialah bagaimana pembangunan tidak
mengorbankan aspek lingkungan, tidak menghilangkan daerah resapan dan daerah-daerah yang mampu menyerap air ketika musim penghujan. Dan juga harusnya ialah kebijakan yang pro terhadap lingkungan seperti penghentian reklamasi di kawasan pesisir Kota Makassar yang menjadi penyebab juga terjadinya banjirop. Pemirsa, belasan kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir dengan ketinggian air yang Sulawesi Selatan terendam banjir. Ratusan rumah di 3 kelurahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Banjir yang merendam permukiman warga di kelurahan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir yang melanda Makassar Senin 13 Februari 2023 tercatat sebagai banjir terbesar selama lebih dari 20 tahun terakhir. Alih fungsi lahan turut andil dalam munculnya persoalan lingkungan ini. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, inilah banjir terparah yang menerjang Makassar. Berdasarkan data BPBD Makassar, banjir pada Senin lalu merendam sebanyak 10 dari 15 kecamatan di kota ini. Jika menghitung daratan, ada 14 kecamatan karena satu lainnya berada di pulau. Setiap tahun, biasanya banjir paling banyak merendam hingga 4 kecamatan saja. Kalau bicara banjir kan sebetulnya dua problem besar yang harus dilihat oleh pemerintah kota. Pertama, persoalan tata ruang. Yang kedua, persoalan lingkungan. Dan keduanya ini saling terkait. Karena saya ingin mengingatkan, visi Kota Makassar itu sebetulnya menegaskan itu. Karena visi Kota Makassar, ini visi Kota Makassar ya, bukan visi Wali Kota Makassar. Yang tertuang dalam rencana jangka panjang Kota Makassar itu menyebutkan Makassar itu adalah kota maritim, niaga, pendidikan, budaya, dan jasa yang berorientasi global dan berwawasan lingkungan. Nah pertanyaannya, apakah Kota Makassar berwawasan lingkungan? Pembangunannya berwawasan lingkungan? Saya kira sampai hari ini tidak, saya kira. Karena unsur-unsur indikator untuk disebut berwawasan lingkungan itu tidak terpenuhi. Pada akhirnya, masyarakat nelayan Pulau Lailai tetap teguh dengan pendirian, menolak segala bentuk perampasan mata pencaharian dan pengerusakan lingkungan atas nama pembangunan. Pembangunan tentu bukanlah hal yang buruk demi menciptakan keadaan yang lebih baik dengan harapan terciptanya kesejahteraan. Namun yang kami dan masyarakat Lailai tolak adalah pembangunan yang mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial masyarakat yang terdampak pembangunan. Maka dalam proses perlu ada semacam konsolidasi publik yang partisipatif. Reklamasi merupakan residen menular, perlu perhitungan cost benefit yang teliti. Karena apakah pembangunan reklamasi sepadan dengan kerusakan lingkungan laut, katastrofe ekologis, dan hilangnya mata pencaharian nelayan di masa yang akan datang. Dan harus berani, harus berani. Jika orang-orang serakah datang, harus di